tema kita pada pagi hari ini adalah apakah kita harus selalu sholat jamaah? Nah, haruskah kita selalu sholat jamaah? Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, Habib Muhammad, ini apakah benar kalau sholat tahajud ini boleh dilakukan berjamaah? Bahkan tiap malam dilakukan terus-menerus berjamaah atau baiknya sendiri-sendiri aja seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tausiahnya. Izin Ustaz Maulana Syam. Artinya yang pertama yang dibahas sama Ustaz Syam ada 7 hukum. Artinya sholat berjamaah termasuk diantaranya ada sholat hukum berjamaah mubah. Mubah ini boleh dilakukan, boleh juga tidak. Apa saja sholat mubah ini? Artinya sholat yang seperti apa? La tusyra' fihil jamaah. Artinya sholat yang tidak disunnahkan berjamaah. Seperti apa? Seperti sholat duha. Kalau mau berjamaah boleh saja. Kemudian seperti sholat tahajud. Mau berjamaah boleh saja, boleh juga tidak. Cuman permasalahan hal yahsul fihi thawabul jamaah. Apakah disuruh mendapatkan fadilah berjamaah? Maka tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Tapi mubah, boleh saja sholatnya berjamaah. Kemudian artinya boleh mendapatkan, boleh itu sholat berjamaah tapi mubah. Tapi kalau memang seperti yang dikatakan tadi niatnya tapi dapat fadilah niatil hasanah. Bagaimana dapat fadilah niat yang bagus seperti ketika kita sholat tahajud berjamaah ngajak anak-anak untuk ta'lim. Artinya untuk mengajarkan mereka nih sholat tahajud, jadi diajak mereka untuk sholat berjamaah. Dapat di situ fadilah, thawab, niatil hasanah. Artinya dapat fadilah niat yang bagus mengajak keluarga, mengajarkan keluarga untuk sholat tahajud. Seperti itu. Jadi memang sholat sunnah itu atau sholat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatus. Kita tahu kalau sholat seperti khilafil aula. Seperti sholat khilaful aula jarang tapi memang ada. Seperti kita sholatnya adaan. Ada orang yang sholat, Ustaz Maulana maaf sini, niatnya qadhaan. Oh iya. Nah, kita adaan, niatnya qadhaan. Ini namanya khilaful aula. Artinya lebih bagus tidak dilakukan, tapi boleh dilakukan dan sholatnya sah. Seperti itu. Atau tadi seperti yang dikatakan Ustaz Syam, sholat yang makruh. Kapan itu sholatnya sholat sunnah itu, sholat berjamaah makruh? Apabila imamnya fasik, maka sholatnya makruh. Seperti itu. Allah. Jadi Masya artinya Allah. sholat jamaah ini boleh dilakukan, sholat tahajud berjamaah itu boleh dilakukan. Boleh seperti sholat tasbih. Ya boleh. Nah, sholat tasbih silahkan lakukan berjamaah, sangat baik. Tapi fadilahnya memang Tidak mendapatkan lam yahsul fadilatul jamaah. baik karena bentuknya adalah sholat sunnah begitu Sholat ya. sunnah Baik. yang Dapat tidak nilai disunahkan. kebaikan ya. Dapat nilai kebaikan. Jazakallah khair. Nah, jamaah. Iya. Nih ada video nih yang cukup menarik karena kita perlu pelajarin juga. Seperti apa videonya? Ini dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ustadz ini gimana ya kalau misalkan seperti ini nih Ustadz Syam nih. Kalau misalkan ada hujan turun deras tapi kita memang lagi sholat berjamaah. Apakah baiknya kita batalin aja atau kita lanjutkan tapi kita kena hujan gitu ya.
kehujanan gitu Kebanjiran lagi. atau gimana gitu. Karena kalau kita lihat di Masjidil Haram, kadang-kadang kan pas lagi hujan juga ya orang juga tetap sholat Tetap gitu kan. sholat, Karena iya. pengen bener-bener ikut berjamaah, pengen mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi baiknya gimana Ustaz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib, Ustaz Maulana, Kak Caca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tergantung sholatnya. Tergantung daripada sholatnya. Karena di awal kami sampaikan bahwasanya ada sholat yang berjamaahnya itu fardu ain. Wajib bagi setiap kita muslim laki-laki, yakni fardu ain wajib untuk sholat berjamaah Jumat. Dan yang ada di video tadi adalah sholat Jumat. Karena berjamaah sampai di luar, insya Allah itu adalah sholat Jumat sampai di luar. Maka apakah dia membatalkan sholatnya, sholat Jumatnya? Kalau dia membatalkan sholatnya, maka dia harus cari Jumatan yang lain. Sedangkan Jumatan terjadi bersamaan. Di mana dia mau mengganti Jumatan tersebut? Apakah dia harus bareng-bareng bersama dengan temannya? Ya udah kita bareng-bareng batalin aja, pakai komando gitu, batalin rame-rame tunggu reda hujan baru kita sholat Jumat kembali. Nah kalau seperti itu ya insya Allah masih boleh. Tapi kalau sholat Jumat yang wajib berjamaah, fardu ain berjamaah, lalu dalam keadaan hujan deras dan hujan deras ini tidak akan mencelakakan sesuatu, maka lanjutkan saja sholatnya dan sholatnya adalah sah. Namun perlu diperhatikan di mana dia sholat. Seandainya mungkin dia sholat di dekat yang namanya saluran air yang bisa saja di sana ada najis, lalu terciprat ya, kena cipratan air ke tempatnya atau ke tubuhnya, yaitu ada najis di sana, maka yang namanya batal sholatnya. Namun kalau dilihat daripada keadaan cuaca, apakah sah sholatnya orang di tengah hujan badai, maka tetap sah sholatnya. Apakah sah berjamaahnya? Tetap sah berjamaahnya. Yang mana yang baik dilakukan? Kalau dicari keutamaan yang baik dilakukan, apakah melanjutkan atau membatalkan sholat tersebut? Boleh melanjutkan tetap sah dan boleh membatalkan jika ada uzur. Misalnya uzurnya adalah kalau gue lanjutin nih sakit nih misalnya. Karena hujannya deras banget. Atau kalau saya lanjutkan handphoneku nih yang ada di kantong nih rusak pasti nih. Mana cicil lagi, mana baru beli lagi ya kan. Kalau ada kecelakaan-kecelakaan yang seperti itu, maka sebaiknya untuk dibatalkan lalu dia sholat sendiri. Bagaimana kalau sholat Jumat? Berarti gantinya adalah sholat zuhur. Karena kemudahan-kemudahan yang telah diberikan di dalam agama kita. Contoh misalnya kemudahan cuaca. Dalam azan saja kalau ada sesuatu maka seperti hujan deras atau badai atau pandemi, kita di awal-awal pandemi pernah mendengar ya, ketika masjid-masjid ditutup maka muadzin mengatakan ala sallu fil lihal, sholatlah di tempat kalian. Sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk orang datang ke masjid untuk berjamaah, seperti pandemi, seperti hujan deras, seperti misalnya ada bencana alam, maka itu diperbolehkan untuk membatalkan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, aduh merinding banget ya, indah banget nih Islam toleransinya ketika memang ada sesuatu yang Betul. memang uzur ya udah sholat aja di Iya. rumah. Tapi memang kalau tadi pertanyaan yang tadi baiknya memang kita lihat kepentingannya. Iya. Kalau memang bahaya banget batalin, tapi kalau enggak lebih baik Insya lanjutkan. Allah. Jazakallah khair Ustadz Syam. Jamaah, Ye. Ustadz Maulana berbicara Iya. tentang sholat jamaah Salat nih. berjamaah. Kita boleh nggak sih kita sholat sendiri ketika di depan kita ada yang sedang berjamaah? Iya. Karena misalkan syafnya penuh, safnya penuh gitu. Iya. Terus habis itu atau emang kayak kita mungkin lagi nggak sempet aja gitu kayak buat ikut berjamaah gitu. Iya. Baiknya tuh gimana? Kita sholat sendiri aja atau ikut jamaah? Oke. Montas ya. Oke, selanjutnya. Izin Habib, izin Sasab. Saya langsung praktek ya. Ini namanya Ustadz mandiri ya. Ambil sendiri. Afwan Ustadz maaf nggak diambilin. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi gini, mohon izin. Nah, ini posisi salat berjamaah ini terjadi di ruang-ruang tempat yang salatnya kecil. Kecil. Maju, Ustaz. Anda maju. Jangan lebih. Sebagai contoh. Aku nggak enak, Bib. Enggak apa-apa. Praktikum. dia enak. Ayo Ustaz. Kalau gitu Habib jadi imam aja. Enggak. Ustaz Syam yang biasa imam. Gimana nih? Ya, jadi posisinya penuh. Anggap ada yang imam lah. Ya. Karena kan enak Ya, imamnya di sini. Anggap sudah ada imam. Yang bermasalah makmum. Ternyata udah penuh. Tiba-tiba datang sendiri. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang. Padahal ada saf kosong.
dan mohon maaf. Mana kamera? Kamera terbang. Kamera terbang, kata Habib ya. Dengerin. Dengerin Ustaz. Dengerin. Ya. Bahwa jangan kita meninggalkan jamaah. Kita harus berjamaah. Dan berjamaah harus ada berada dalam saf. Dan betapa sayangnya kalau Anda tidak menutup saf. Jadi maaf ya Bib, kita maju sama-sama, kita makmum. Nah gimana nih kalau ternyata kayak ya di tempat salat kita musala-musala itu kan Penuh, kecil, full. dan tidak bisa lagi, Ya. maka sebaiknya kalau ada alasan tidak memenuhi lagi tinggal sendiri boleh. Tapi kalau bisa cari orang cerdas. Di antara sekian banyak makmum itu, siapa yang cerdas? Itu yang kita ajak mundur ke belakang menemani kita di belakang. Untuk bikin saf baru. Ya, tapi tunggu dulu. Berarti Anda mengosongkan lagi di sini. Jadi ada tingkat egoisan lagi. Kita lihat kondisi posisi. Bisa nggak dia merapikan lagi ke belakang? Maaf, Bib. Jadi bareng. Bareng, Jadi banyak penuh. Artinya yang makmum baru tuh narik, Narik. setelah takbiratul ihram dia boleh narik, Rik, kemudian kemudian yang depan lainnya merapatkan. Kalau seperti itu. khawatir tetap kosong, berarti Anda merusak lagi. Hmm. Jadi sebaiknya harus pintar semua. Ini kalau tidak berarti nunggu jamaah yang akan datang. Sebaiknya harus pinter semua. Semua, makanya tim Islami Tindak makasih banyak. Masya Allah. Semuanya makasih banyak. Karena ini harus sering-sering didawamkan. Ada orang berjamaah, dia bikin sholat sendiri. Tidak boleh. Itu nggak, kecuali kalau Anda dalam posisi, terima kasih ada tempat Atau sholat masjidnya masjid transit. transit. Itu Iya. boleh-boleh aja. Karena Boleh-boleh contoh bandara, contoh tempat-tempat mau. Itu kan kadangkala kita harus menjamak Buru-buru. takdim kasar. Iya. Ini kayaknya aku telat nih kalau ketinggalan pesawat. Itu boleh-boleh aja Boleh-boleh membuat aja. saat sendiri. Baik, Nolnya udah jadi digini-gini, memang Ustaz. kembali Nolnya udah digini-gini cepat-cepat. kembali lagi Ustadz Maulana dilihat uzurnya ya Ustadz Ya, Maulana ya. bagus. Kepentingannya seperti Kepentingannya apa? seperti Kalau apa? bisa langsung ikut. Langsung Kalau ikut. memang sempit banget waktunya nggak apa-apa. Kayaknya kalau aku ikut imamnya juga panjang. Diambil Baik. surah Ar-Rahman. Mati Waduh, kita ini. Jadi baik. kita sendiri. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah Her, Ustadz Maulana. Ini kayaknya nggak sempet kalau cuma sekarang doang Aduh, harus pembahasannya ada ya. part Harus dua, ada part episode tiga, berikutnya. part seterusnya nih. Baik, sebelum kita melanjutkan nih Ustadz Maulana, ada video nih Ustadz Maulana yang cukup nyeleneh. Nyelenehnya seperti apa? Kita saksikan sama-sama, ini dia tayangannya. Penasaran gimana sih videonya? Bisa lewat sini nih. Sini nih. Bagus. Nah kan nyeleneh kan Ustadz, subhanallah. Seandainya masih ada durasi, aku mau jelasin nih sakit hati aku lihat. Kenapa? Silakan, Itu yang Habib, nyeleneh aja deh. siapa? Silakan Bib. Ya silakan Bib, mohon Baik. di... Pertama sedikit masih ada waktu nggak? Mungkin masih banyak. pertama yang banyak salah juga cara tidur duduknya itu banyak yang salah. Pertama seperti ini, mumakin makadahu pertama. Ini pemirsa semua udah disemprot ya, untung aja maksudnya semua rapi deh. Apabila duduknya seperti ini mumakin makadahu, singkat saja, maka apabila betul-betul ketiduran, tidur pules banget, ketika bangun maka wudhunya tidak batal, silahkan ya, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika komat dia sadar, boleh dia langsung sholat. Ya. Tapi kalau tidurnya begini-begini, nih, itu begini. Nah ini membatalkan karena memungkinkan untuk angin keluar. Atau tidurnya begini, pertama tidur bangunnya di sana. Batal itu. Maaf Bib, kalau ada yang keluar dari bibirnya? Gak apa-apa kalau ngiler apa segala macam tidak membatalkan. Yang penting tidak keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Itu pertama. Nah itu boleh deh, ini namanya duduk mumakin makadahu. Gak boleh yang banyak orang sholat Jumat itu maaf. Begini. Oh ini.
Nah begini batal dia punya wudhu. Duduk begini nih. Banyak yang begitu sholat Jumat ya Bib ya? Iya, makanya kalau sholat itu jangan datang ke masjid, jangan niat tidur. Ini niatnya tidur, bukan dengerin. Karena bagus dengerin ceramah, bukan niatnya tidur. Datang niat tidurnya. Begini maka batal sholatnya. Jadi Oke. kalaupun mau ketiduran seperti ini. Terus kalau dan udah tidak ketiduran boleh gitu, bergerak. baiknya kita lanjutkan atau Langsung aja nggak apa-apa. Kalau apalagi sudah komat silahkan dia sholat. Nggak bisa jengkel sama temennya tuh. Mm. Nanti tayat akhir baru dibangunin Iya, loh. tidak Iya. boleh karena Kenapa bukan dari awal? kita punya teman Jahil itu banget. harus kita bangunkan. Kalau dia ketiduran harus kita bangunkan. Kalau untuk video yang tadi gimana Bib? Ikut lanjutin atau gimana Bib? Saya nggak tahu posisi itu nggak begitu jelas. Kalau dia mau makin makadahu lanjutkan. Dan apabila misalnya kita terlambat datang sholat Jumat, nah ini juga perlu. Terlambat sholat Jumat, imam sudah ruku yang pertama. Ketika ruku yang pertama artinya kita ketinggalan 1 rakaat. Ketika kita masuk, imam sudah posisinya sujud yang pertama. Maka kita ikutin dan silahkan setelah imam berdiri, kemudian imam salam, kita tambah saja 1 rakaat. Boleh, Namanya itu masbuk. Nah yang masalahnya sudah dapatnya di tahiyat terakhir. Yang kayak Kalau tadi. tidak, kalau dia dapat ruku yang kedua nih, maaf Ustaz Syam nih, maaf sedikit lagi waktu. Allahu Nah, Akbar. ini ruku yang kedua nih, ruku yang kedua. Kita masuk Allahu Akbar, dapat tomak ninanya. Dapat. Nah, Sami ketika Allahu sami Allahu liman liman hamidah, imam salam kita cuma nambah 1 rakaat saja. Tapi kalau nggak dapetin, dapat Allahu imam Akbar. tahiyat. Dapat imam at-tahiyat, kita tetap usolli fardu Jum'ati rakaat ini tapi sholatnya 4 rakaat. Oh, tapi Hitungannya niatnya zuhur. usolinya tetap Tetap Jumat tapi sholatnya 4 rakaat. rakaat. Itu kalau masih dapat. Tapi kalau Kalau udah nggak dapetin rakaat. keduanya, tapi kalau udah telat total ya udah sholat zuhur aja. Kalau memang sudah habis ya salat zuhur, Salat kita cari zuhur. masjid yang lain kalau ada masih ada. Oh baik, jazakallah khair. Aduh masih banyak banget pertanyaannya Bib, masih banyak banget yang pengen dibahas juga. Tapi maaf banget waktunya udah habis nih Bib. Tapi habis ini insya Allah kita akan ada doa bersama nih Ustadz Maulana. Oh, iya. Jadi buat jamaah jangan kemana-mana dan tetap masih akan ada beberapa pertanyaan dari media sosial yang insya Allah habis ini akan kita jawab. Jadi langsung aja komen, siapa tahu pertanyaan dari kalian nih akan kita jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Ye, oh jamaah. Alhamdulillah.